dan Dia itu adalah Allah yang rendah hati. Alkitab mengatakan, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Yesus Kristus juru selamat dunia, Alkitab mengatakan bahwa Dia itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau saudara baca di dalam kitab Filipi, pasal yang kedua, ayat yang kelima, 6, 7, dan 8, dia mengatakan, Dia telah mengosongkan dirinya sendiri, lalu mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai yang perlu dipertahankan. Dia mengambil rupa seorang manusia, bahkan sebagai manusia dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi kalau dia bukan hanya seperti manusia seperti kita, dia menjadi hamba. Bahkan dia memposisikan dia lebih rendah dari saudara dan saya. Kenapa seperti itu? Dia memang orang yang rendah hati, dia pribadi yang rendah hati. Jadi dia sebagai hamba, dia melayani saudara. Dia mati bagi saudara. Dia menggantikan saudara dan saya di kayu salib. Semua hinaan, semua sakit penyakit, semua kutuk dia yang tanggung. Harusnya saya dan saudara yang menanggungnya. Karena dia itu tidak memposisikan sebagai Allah yang sekedar memerintah. Dia turun sebagai manusia, bahkan sebagai manusia dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, artinya di bawah rata-rata kita, bahkan lalu dia merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib, dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang ingin begini ya, ingin berjarak dengan saudara dan saya. Dia bukan Tuhan yang jaim, dia bukan Tuhan yang aku ini lebih tinggi dari kamu, kamu harus begini, kamu ada di bawahku dan sebagainya. Oh tidak. Dari ayat ini bahkan dia memposisikan lebih rendah dari saya dan saudara meskipun dia Tuhan. Tapi dia katakan dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Tuhan sebagai sesuatu yang patut dipertahankan. Dia mengambil rupa seorang hamba sebagai seorang manusia. Supaya apa? Dia betul-betul bisa melayani saudara dan saya. Dia bisa menggantikan saya dan saudara mati disalibkan. Disalibkan itu adalah mati dengan cara yang paling buruk dan paling hina. Mati dengan cara yang paling hina pada zaman itu adalah mati di kayu salib. Jadi Tuhan yang saudara dan saya kenal itu memang Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang kudus, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan alam semesta. Itu betul, tapi sekaligus dia juga Tuhan yang rendah hati, yang dia tidak keberatan namanya disandingkan dengan nama saudara. Dia Tuhan yang tidak rendah hati menjadi Tuhan pribadi, yang membangun, yang rindu membangun hubungan pribadi dengan saya dan saudara. Karena itulah saudaraku, karena itulah saudara dan saya harus membangun hubungan yang personal dengan Tuhan, hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Jangan malas, jangan tidak punya waktu, tapi saudara dan saya betul-betul itu secara personal. Ayo kalau begitu, toh Tuhan itu ingin membangun hubungan pribadi dengan saya dan saudara. Karena itulah sejatinya saya dan saudara harus juga setiap kali kita membangun hubungan yang personal dengan saya, dengan Tuhan kita.